Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita rada serius nih. Di sini aku pengen bahas tentang contoh undangan tes kerja palsu yang mengatasnamakan PLN. Nah, bagi teman-teman nih di sini yang nonton videoku sebagai video pertama, salam kenal dan selamat datang. Silahkan cek di playlist ya teman-teman ya. Kalau mau belajar terkait karir biar lebih gampang. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang lagi nyari kerja, bisa cek di bagian komunitas, tab komunitas atau community. Di sana aku reshare atau repost informasi terbaru terkait lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-teman yang ada di LinkedIn. Nah, teman-teman, di sini aku pengen bahas lagi nih terkait dengan undangan kerja palsu dari PLN. Bagi teman-teman yang udah pernah dapat undangannya, kita bahas. Bagi yang belum, tolong disimak sampai selesai, biar teman-teman nggak gampang ditipu. Karena undangan-undangan palsu semacam ini tuh nggak cuma mengatasnamakan PLN, tapi banyak sekali yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan besar bereputasi baik, di mana sebenarnya format undangannya mirip-mirip. Nah, di sini aku pengen teman-teman belajar, entah udah dapat atau belum, gimana sih cara bedainya asli sama palsu. Dan di sini aku akan tunjukkan langsung ya teman-teman ya. Teman-teman harus belajar. Paling nggak bisa untuk melindungi diri sendiri, saudara, keluarga, teman, anak, ponakan, siapapun itu. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada yang udah pernah dapat undangan ini, bisa tuliskan di kolom komentar juga ya. Di sini aku pengen sharing sedikit teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman lagi nyari terkait lowongan pekerjaan dari PLN, sebenarnya yang resminya tuh di sini loh teman-teman. Jadi teman-teman buka di sini rekrutmen PLN. Search aja rekrutmen PLN kayak gitu. Nanti teman-teman akan eh, langsung dapat infonya gitu. Kita coba-coba dulu ya teman-teman ya. Coba aku buka, ini coba aku buka gitu. Jadi kita biasakan pada saat ingin mencari info loker, cari di sumber resminya dulu gitu. Cari di sumber resminya dulu biar teman-teman tuh tahu gitu. Mana sih ini yang loker PLN asli, mana sih yang enggak kayak gitu. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih di web PLN yang ini yang web.pln.co.id ini dia akan mengarahkan ke sini nih. Rekrutmen.pln.co.id kayak gitu. Oke. Dan untuk bisa lamar, jadi harus menjadi member aplikasi rekrutmen. Dalam arti teman-teman tuh kayak bikin akun gitu loh, gitu. Jadi ini tinggal klik aja di sini sebenarnya. Oh, berarti kalau nggak bisa, buka ini aja. Rekrutmen PLN. Nah, halamannya ini. Nah, halaman ini sama kayak yang halaman ini, teman-teman. Nah, sama ya. Oke. Jadi artinya apa? Kalau teman-teman cari di Google, rekrutmen PLN. Nah, langsung ambil ini. Berarti ini udah valid. Karena dari web yang bawah ini dia akan ngarah ke sini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, saat kita udah memperoleh halamannya PLN kayak gini, teman-teman. Nih, bisa dilihat di sini lokernya tuh sebenarnya udah enak nih, teman-teman nih. Untuk lulusan SMA SMK masih tutup. Kemudian di sini untuk D3, D4, S1 ada tapi dia udah tutup. Berarti kan dia akan update lokernya ke sini. Tapi yang kita pengen tahu adalah gimana kita tahu rekrutmen itu asli atau enggak. Ya jelas di sini pasti jelas asli kayak gitu ya. Tapi di mana ada kalimat bahwa yang palsu tuh kayak gini loh. Nah, biasanya kalau nggak ada pop up gitu teman-teman, pop up peringatan, teman-teman cari aja di bagian FAQ-nya gitu. Di bagian FAQ di sini biasanya PLN akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul gitu. Membership bukan, melamar bukan. Kita coba baca satu-satu ya. Nah, nih yang paling bawah nih. Nih, teman-teman baca ini ya. Di sini udah ada statement dari PLN. Nah, PLN mempublikasikan hasil tes di web resmi online ini. Jadi di sini. Nah, jika ada panggilan tes, ya, ada panggilan tes yang mengatasnamakan PLN apa ini? Apalagi disertai dengan permintaan untuk transfer biaya tertentu, membeli tiket, akomodasi perjalanan, karena tidak pernah bekerja sama dengan travel agent manapun. Ini udah ada kata kunci teman-teman sebenarnya di sini. Apa? Tidak pernah. Ya, nih ya, sama sekali tidak pernah untuk melakukan transfer bekerja sama dengan pihak travel agent manapun untuk membeli tiket dan akomodasi perjalanan. Itu pegang aja. Berarti kalau ada undangan tes atau proses rekrutmen yang tiba-tiba teman-teman itu diarahkan untuk membuat payment tertentu, pembayaran tertentu,
Entah itu untuk tiket lah, untuk administrasi ini itulah, akomodasi perjalanan atau nginep dan lain-lain, itu jelas palsu karena di halaman resminya ini udah ada statement itu. Nah, sekarang kita akan lihat contoh undangan kerja palsunya gimana. Ternyata aku udah dapat dua, teman-teman. Aku nggak pernah daftar ke PLN, tapi aku dapat dua. Ini aku ada dua undangan. Ya, mirip-mirip ya, teman-teman ya, kalau dilihat di sini. Satunya PDF 6 halaman di sini. Nah, yang satunya lagi dia berapa nih? 7 halaman. Nah, ini dua nih. Yang ini tahun 2022. Sekarang aku bikin video ini 2024. Kayak gitu. Nah, yang satunya lagi ini contoh 2024. Nah, terbaru nih gitu. Jadi selain loker asli terbaru, kadang tuh ada loker palsu terbaru gitu. Ini bayangin aja dari 2022 sampai sekarang nih. Semangat sekali dia gitu. Ingat ya, tadi kata kuncinya adalah kalau ada kerjasama dengan travel agent manapun atau diarahkan untuk melakukan pembayaran dengan alasan apapun, akomodasi ini, otomatis undangan ini palsu. Oke, sesuai dengan kalimat yang ada di website PLN. Jadi apa? Kalau teman-teman lihat halaman undangan kayak begini banyak banget gini, nggak usah semuanya dibaca, teman-teman. Cari kata kunci tadi, payment, pembayaran, dan lain-lain. Yuk kita lihat dulu dari yang terbaru deh, yang 2024. Ya, kita lihat dulu nih. Wah, ini undangannya ke Denpasar. Kita akan baca dulu dari halaman pertama ada nggak? Wah, dari halaman pertama, wah, seolah-olah asli, nggak ada. Kita lanjut. Waduh, ini ada nama-nama orangnya nih. Kita lanjut terus aja. Oh, ini sama juga nih. Terus, halaman 4 ini nggak ada. Nah, ini ada keterangan nih. Apa nih, no? Halaman 5. Lah, nih teman-teman. Angkasa Pura Tour and Travel. Konyol nggak? Gitu ya. Tadi udah ada ya, nggak ada kerjasama dengan tour and travel manapun. Ngapain nih di sini? Kita baca ya, apa yang terjadi, kenapa ada tour and travel, kenapa ada nomor telepon di sini. Nah, nih, fasilitas transportasi akomodasi. Wah, ditanggung oleh peserta. Wah, ini balik lagi nih, konfirmasi kehadiran. Nih, reservasi tiket. Bayangin. Ini udah kata kunci nih semuanya gitu. Reservasi, akomodasi, ya, beban ditanggung oleh yang diundang, kayak gitu. Nih, di sini udah jelas nih. Biaya akomodasi, biro perjalanan, mobilase, hotel, dan lain-lain ini. Lah, udah jelas nih. Begitu udah lihat, alah apa ini Angkasa Pura Tour and Travel, namanya juga pakai pakai Angkasa Pura lagi gitu kan, pakai yang kelihatan gede nih gitu. Ah, udah ada nih, ada pihak travel travel, nggak ada kayak gini teman-teman. Udah nggak perlu pikir panjang, jelas palsu dah. Walaupun seolah-olah suratnya resmi dan lain-lain, nggak perlu dibaca detail. Kenapa? Karena kenapa kenapa kalau teman-teman lihat ya di sini ya, kata kuncinya tuh diulang-ulang terus loh ya. Maksudnya kata kunci diulang-ulang tuh gini. Ini ada kata akomodasi, transportasi, transportasi, akomodasi. Akan diulang-ulang terus. Biaya, biaya, gitu. Kata tes, semua peserta. Wah, gitu. Tes seleksi, gitu. Ini biro perjalanan tiket, mobilisasi, hotel, konsumsi, biaya. Kayak bahasanya tuh banyak yang diulang-ulang. Ini adalah kata sugesti. Jadi biar teman-teman disugesti dari jauh. Pada saat teman-teman belum punya ilmunya, tiba-tiba teman-teman berfokus gitu ya untuk baca undangannya, maka di otak kita itu akan ada kata-kata sugesti yang muncul berkali-kali. Tes seleksi, semua peserta, transportasi, biaya akomodasi ditanggung, biaya terus itu akan terngiang-ngiang terus di kepala, sehingga yang tadinya teman-teman harusnya tindakannya adalah ngecek ini asli atau enggak sih, atau oh ya udah ini palsu gitu. Tapi gara-gara itu muter-muter di dalam kepala teman-teman akhirnya tersugesti. Nah, nanti kalau udah tersugesti gimana? Nah, ada undangan-undangan tes yang di undangannya itu langsung nyebut nomor rekening. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini apa? Nih, konfirmasi ke sini. Nah, nanti begitu konfirmasi ke sini kayaknya nih sama si WA ini nih, nanti bakal dikirimin apa nih? Ya tadi, oh ya biayanya transfer ke sini ya, ke sini ya. Ini nggak disebut di sini nih. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini mau iseng nih, WA ke sini, WA aja kayak gitu. Nanti kalau ada nomor rekening laporin aja tuh ke polisi kayak gitu ya. Jadi udah jelas gitu. Ini bertentangan dengan yang dijawab di websitenya PLN kayak gitu. Simple nggak? Simple. Nah, ini ada lanjutannya lagi nih.
Sampai bawah nih ternyata. Tadi kan aku baru bahas di sini ya, halaman 5. Sekarang halaman 6 nih. Wah, diulang-ulang lagi nih teman-teman, halaman ulang nih. Akomodasi, transportasi, pemesanan tiket, kata diwajibkan, reservasi tiket hotel penjemputan, penginapan penjemputan. Bayangin aja kalimatnya diulang terus nih, reservasi, ya kan? Terus apa lagi nih di sini? Balik lagi nih. Sampai bawah nih, akomodasi dan transportasi, Angkasa Pura. Kenapa Angkasa Puranya digedein? Karena biar di kepala kita tuh ngebayangnya Angkasa Pura yang perusahaan gede itu tuh gitu. Angkasa Pura nih, tiketing ini kayak bener-bener ngesugesti dari jauh gitu loh teman-teman. Pakai kata-kata kunci yang diulang-ulang gitu loh. Mau sampai bawah nih. Dia bahasanya kan diulang terus nih. Angkasa Pura Tour and Travel. Angkasa Pura Tour and Travel. Nama lengkap, etiket, di print dan lain-lain. Ini ada CS Angkasa Pura terus gitu diulang-ulang. Ya udah, ini buat sugesti teman-teman. Bagi teman-teman yang buru-buru, keburu seneng gitu ya. Dapat undangan dari PLN. Harusnya mikir asli atau enggak. Malah sekarang gimana caranya ini aku biar segera berangkat. Udah jelas bakal ditipu. Nah, tolong bagi teman-teman yang pernah dapat undangan ini, kasih tahu ke saudara-saudaranya atau keluarganya atau temennya ya. Jangan sampai ketipu nih. Ini model terbaru 2024 gitu. Yang aku dapat yang entah kenapa aku nggak lamar gitu. Aku juga tiba-tiba bisa diundang gitu. Tiba-tiba ngirim ke WA gitu. Ini contoh 2024. Kita lihat dulu ya yang 2022. Sebenarnya sama nggak ya? Halamannya lebih banyak gitu. Ini Denpasar lagi. Kenapa ngarahnya ke Denpasar? Denpasar terus ya kayak gitu. Turun. Ini bagi teman-teman yang tinggal di Bali nih mungkin bisa lihat nih alamatnya Bergadi di sini ada PLN unit distribusi Bali nih ke sini nih. Bagi teman-teman yang nonton ini mungkin orang yang tinggal di Bali, tolong dicek ini. Alamat ini sebenarnya alamat apa gitu. Ini biasanya kalau arahin ke Bali kan berarti kan cari orang yang biasanya kayak nggak familiar gitu kan ya sama Bali ya gitu. Kita akan baca dulu di halaman pertama. Ini formatnya beda. Di halaman pertama kalau yang tahun 2024 itu nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kalau dia palsu itu dia nggak kelihatan gitu, nggak ada kalimatnya di sini. Tapi, nah di sini dari halaman pertama udah ketahuan gitu. Kenapa kok ketahuan? Nah di paragraf ini nih udah langsung disebut gitu. Adanya apa? Trans metode penggantian dana. Ingat ya, rekrutmen yang kayak begini-begini nih udah jelas, yaitu biaya transportasi akomodasi. Sementara ditanggung, nah gitu. Dah ini dari halaman pertama udah muncul nih tanda-tanda yang disuruh bayar-bayar gitu. Padahal tadi aku ulang lagi ya, yang ada di PLN tadi, dia udah bilang bahwa ini halaman resminya PLN ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, transfer biaya tertentu membeli tiket akomodasi hati-hati karena PLN nggak pernah kerjasama untuk itu gitu. Jadi udah ada statement gitu dari PLN-nya gitu ya teman-teman ya. Tuh, ini dari halaman pertama udah kelihatan nih tahun 2022 nih, undangan yang 2022. Wah, ini sama aja. Nah, sampai bawah nih ya, reservasi tiket, reservasi ini Angkasa Pura. Terus gitu, konfirmasinya ke sini sama nggak ya nomornya ya? Ini Muhreza, ini nomornya 1567. Kalau yang penipu yang terbaru nomornya apa tadi? Kita lihat yang terbaru nomornya ngarahnya ke, oh udah beda dikit nih. 53 namanya sekarang Rijal Firdaus gitu. Nah, gitu. Tapi modusnya sama ya, ada tiket, hotel, penginapan, terus pakai angkasa pura yang di sini hurufnya kecil, yang terbaru hurufnya gede, yang tahun 2022 undangannya nyebut-nyebut nominal-nominal tuh dari halaman pertama, terus mereka mikir kali ya udah banyak yang pinter, terus tahun 2024 ditaruh paling bawah begini. Nah, langsung ditaruh di bawah biar nggak kelihatan gitu. Udah nih diwajibkan untuk bla 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 bla. Ini sama terus teman-teman sampai bawah. Ini bahasanya akan diulang-ulang terus nih. Ini yang undangan lama ya. Angkasa puranya digede-gedein biar kita bayangin angkasa pura tahu lah ya kayak gitu. Nah, ada tiket-tiket, etiket, penginapan, etiket terus ini. Ini namanya bahasa 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 untuk mensugesti ya teman-teman ya. Disugesti diulang-ulang. Karena mustahil kita bisa mengingat semua kalimat ini secara urut. Tapi kalau kata diulang itu akan terngiang dalam kepala teman-teman. Gitu. Nih, silahkan gini 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 terus. Nah, ini daftar nama. Oh, dibalik ini daftar namanya di bawah gitu. Jadi sugestinya dia di depan gitu. Nah, udah.
sama aja teman-teman, ini cuma beda format gitu. Di sini kalimat pernyataan arahannya langsung ditulis di awal gitu ya. Kalau yang baru, yang di awal tuh seolah-olah resmi. Ada, nah, resmi kayak begini gitu. Tapi sama aja teman-teman, mau yang ini, mau yang ini, keduanya adalah penipuan kayak gitu. Ya, aku ingetin ya teman-teman ya, semua yang ada tiketing-tiketing gini, ini berlaku nggak hanya untuk yang PLN. Bagi teman-teman yang belajar dari channel YouTubeku, silahkan cek di playlist yang judulnya kumpulan undangan kerja palsu atau loker palsu. Itu isinya aku bahas PDF-PDF kayak gini, yang sejenis dari perusahaan-perusahaan yang lain. Nanti kalau semua video teman-teman tonton, intinya kayaknya semuanya formatnya sama, cuma ganti nama PT, ganti ya cuma variasi dikit-dikit gitu. Jadi bagi teman-teman, tolong jangan sampai ada yang ketipu. Oke? Paling sementara dari aku itu dulu. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau respon atau ada yang udah pernah dapat undangan tapi masih ragu, tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng. Sementara dari aku itu dulu ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu dan hati-hati karena di luar sana ada orang-orang yang setiap hari rajin belajar untuk nipu job seeker. Terima kasih. Sukses selalu.